Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Nah, hari ini kalian masih belajar tentang fungsi kuadrat, yaitu penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam matematika, terdapat masalah yang penyelesaiannya menggunakan fungsi kuadrat. Untuk itu, perhatikanlah contoh-contoh berikut dan juga modul kalian. Contoh yang pertama, sebuah persegi panjang berukuran X cm dan lebar 5 dikurangi X cm. Lx menyatakan fungsi untuk luas persegi panjang tersebut. A. Buatlah tabel untuk fungsi di atas dengan daerah asal dari bilangan 0 sampai 5. Berarti kita mencari dulu luas dari persegi panjang, ya. Lx sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya X, lebarnya 5 dikurangi X. Maka Lx-nya sama dengan 5X dikurangi X pangkat 2. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, dari persamaan ini kita tinggal membuat tabelnya. Ini persamaannya. Yang pertama adalah 5X. Berarti 5 dikalikan bilangan dari 0 sampai 5. Di sini hasilnya 0. Ini 5. Ini 10, 15, 20, dan 25. Kemudian selanjutnya negatif X pangkat 2. Berarti bilangan 0 sampai 5 dipangkatkan 2, kemudian hasilnya dikalikan negatif. Di sini arti 0, negatif 1, negatif 4, negatif 9, negatif 16, dan negatif 25. Setelah itu kita jumlahkan satu-satu. Berarti ini jumlahnya adalah 0. Yang ini jumlahnya 4. Di sini jumlahnya 6. Yang di sini jumlahnya juga 6. Ini jumlahnya 4. Dan ini jumlahnya 0. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami ya? Pertanyaan yang B, buatlah grafik fungsi Y sama dengan Lx berdasarkan tabel yang sudah dibuat. Nah, ini tadi tabelnya, kita tinggal memasukkannya pada diagram kartesius. Yang pertama, titik koordinatnya adalah 0,0, kemudian 1,4, 2,6, 3,6, 4,4, dan 5,0. Tinggal kita tarik kurvanya. Nah, ini adalah grafik fungsi dari Lx sama dengan 5X kali X pangkat 2. Bisa dimengerti ya? Untuk pertanyaan selanjutnya, tentukan luas maksimum dan ukuran panjang serta lebarnya. Nah, di sini kita mencari luas maksimum dulu. Untuk mencari luas maksimum itu sama saja mencari nilai baliknya. Nah, kalau pada grafik ini, nilai baliknya atau nilai Y-nya belum diketahui. Maka kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A. Kita tulis dulu persamaannya, kemudian kita tentukan nilai ABC-nya. Di sini berarti A-nya negatif 1, B-nya 5, dan C-nya 0. Kita masukkan ke Y sama dengan negatif D per 4A. Masih ingat ya, nilai diskriminan itu rumusnya bagaimana? Iya,
B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. Nah, ini sudah dimasukkan seperti ini. Tinggal kita selesaikan. Berarti di sini menjadi negatif 25 per negatif 4. Hasilnya adalah 25 per 4 atau bisa disederhanakan menjadi 61 per 4. Jadi luas maksimumnya adalah 61 per 4 cm pangkat 2. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan mencari panjangnya. Nah, untuk mencari panjang itu juga bisa menggunakan sumbu simetri. Nah, di sini sumbu simetrinya juga belum diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Berarti di sini negatif 5 per 2 dikali negatif 1. Menjadi negatif 5 per negatif 2. Hasilnya adalah 5 per 2 atau 21 per 2 cm. Nah, ini adalah panjangnya. Kita tinggal mencari lebarnya. Lebarnya itu adalah 5 dikurangi X. Berarti 5 dikurangi 2, 1 per 2. Hasilnya adalah 21 per 2 juga. Bagaimana anak-anak? Mudah ya untuk memahaminya. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi atau diameter dari peluru setelah bergerak T detik dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 40T dikurangi 5T pangkat 2. A. Buatlah grafik fungsi H. Nah, di sini yang diketahui adalah ketinggian dari peluru setelah bergerak T detik, yaitu HT sama dengan 40T dikurangi 5T pangkat 2. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi jika tidak diketahui daerah asalnya? Masih ingat kalian caranya bagaimana? Ya, langkah-langkah yang pertama, kita mencari dulu titik potong terhadap sumbu X, di mana nilai Y-nya atau di sini HT-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaannya, berarti 0 sama dengan 40T dikurangi 5T dipangkatkan 2. Nah, berarti di sini kita mencari akar-akarnya ya, mencari nilai T-nya. Kita gunakan dengan cara pemfaktoran yang sifatnya sifat distributif. Berarti di sini menjadi 0 sama dengan 5T dikalikan 8 dikurangi T. Sampai di sini, apakah kalian bisa memahaminya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Berarti di sini T-nya sama dengan 0 atau 8 dikurangi T sama dengan 0. Nilai T-nya adalah 0 atau 8. Maka titik potong terhadap sumbu X berada di koordinat 0,0 dan 8,0. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana nilai X-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan, berarti H0 sama dengan 4 kali 0 dikurangi 5 dikalikan 0 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 0. Maka titik potong terhadap sumbu Y itu berada di 0,0. Selanjutnya kita mencari titik balik. Mencari titik balik itu mencari nilai X dan Y-nya, di mana X-nya itu dirumuskan negatif B per 2A dan Y-nya negatif D per 4A. Kita tentukan dulu nilai ABC-nya, berarti A-nya itu negatif 5, B-nya 40, dan C-nya 0. Kita cari yang X-nya dulu, berarti negatif 40 per 2 dikali negatif 5. Hasilnya adalah negatif 40 per negatif 10,
yaitu 4. Kemudian kita cari nilai Y-nya, dirumuskan negatif D per 4A. D itu diskriminan, berarti B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. Ya, ini kita masukkan seperti ini. Berarti hasilnya adalah negatif 1600 per negatif 20, yaitu 80. Maka titik baliknya berada di koordinat 4,80. Nah, sudah semua, tinggal kita buat di diagram kartesiusnya. Kita buat grafiknya. Tadi yang pertama kita mencari titik potong terhadap sumbu X, yaitu di 0,0 dan 8,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y di 0,0 dan titik baliknya di 4,80. Tinggal kita tarik kurvanya. Nah, ini adalah grafik fungsinya. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang B. Setelah berapa detikkah peluru mencapai tinggi maksimum? Nah, kita lihat grafiknya. Di sini berarti sudah terlihat jelas. Peluru mencapai tinggi maksimum itu pada saat T-nya 4 detik. Bisa dipahami ya? Pertanyaan yang C. Berapa tinggi maksimum yang dicapai? Nah, pada grafik juga sudah terlihat jelas. Tinggi maksimumnya adalah 80 meter. Pertanyaan berikutnya. Tentukan selang waktu ketika peluru lebih dari 60 meter. Nah, selang waktu itu artinya peluru mencapai ketinggian lebih dari 60 meter itu setelah berapa detik dan sebelum berapa detik. Nah, untuk mencari selang waktu, kita lihat di sini ketinggiannya itu lebih dari 60. Ketinggian peluru itu tadi dirumuskan HT, ya. Berarti di sini dapat dituliskan HT lebih dari 60. Nah, kita masukkan persamaan HT-nya yaitu 40T dikurangi 5T dipangkatkan 2 lebih besar dari 60. Ini 60-nya kita pindah dulu ke ruas kiri, menjadi persamaannya seperti ini. Nah, berarti ini kita akan mencari akar-akar dari T, yaitu dengan cara memfaktorkan ya. Nah, sebelum kita faktorkan, supaya lebih mudah untuk mencari akar-akarnya, ini bisa kita sederhanakan dulu. Kita bagi dengan negatif 5. Kenapa harus pakai negatif? Supaya nilai A-nya ini menjadi positif. Jadi kita bisa mudah menentukan akar-akarnya. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Berarti semuanya ini kita bagi dengan negatif 5 ya. Hasilnya adalah T pangkat 2 dikurangi 8T ditambah 12 kurang dari 0. Nah, coba kalian perhatikan tanda pertidaksamaannya di sini. Jika kalian masih ingat materi pertidaksamaan linear satu variabel, nah pada penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, jika persamaannya dikalikan atau dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini menjadi sebaliknya. Itu yang perlu kalian ingat kembali. Ya, jika dibagi dengan tanda negatif atau dikali dengan tanda negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu menjadi sebaliknya. Bisa dimengerti ya? Nah, baik, berarti kita cari ini, kita cari dengan memfaktorkan tadi berarti dengan hasil kali dan hasil jumlah. Di sini hasil kalinya adalah 12, hasil jumlahnya negatif 8. Bilangan jika dikalikan dua bilangan, jika dikalikan hasilnya 12, jika dijumlahkan hasilnya negatif 8. Bilangan berapa saja itu? Iya, negatif 2 dan negatif 6. Jadi ini persamaannya menjadi T dikurangi 2
dikalikan T dikurangi 6 itu kurang dari 0. Berarti T-nya itu 2 atau 6. Maka peluru mencapai ketinggian lebih dari 60 meter itu setelah 2 detik atau sebelum 6 detik. Penulisannya seperti ini. T lebih besar dari 2 kurang dari 6. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Jadi hari ini kalian sudah belajar penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin jika dari kalian ada yang masih belum memahami materi ini, nanti bisa bertanya dengan Bu Novi melalui nomor WA saya. Bisa dimengerti ya? Seperti biasa, untuk menguji apakah kalian sudah memahami materi hari ini, kalian nanti dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.